Halo semuanya, welcome di YouTube channel Psych9Tech. Perkenalkan dulu nih sebelumnya, saya Shanika Tamara, bersama teman-teman saya, Gabriela Cahyono dan Georgia Nindya, yang akan ngebantu kalian dalam tutorial hari ini mengenai format daftar pustaka menurut APA atau American Psychological Association style versi terbaru, yaitu APA edisi ke-7 dari sumber situs website, jurnal, dan buku, khususnya dalam menggunakan situs Scriber. Nah, apa sih Scriber itu? Scriber sendiri adalah sebuah situs gratis yang memungkinkan kita untuk menggenerasi atau membuat citasi dalam APA style. Untuk membuka, tinggal ketik link berikut untuk segera menuju ke APA Citation Generator. Link ini juga akan disediakan di kotak deskripsi di bawah dan juga akan ada timestamps dalam video untuk mempermudah pencarian bagian sumber yang digunakan. Sebagai contoh, dalam karya ilmiah di layar ada sebuah kalimat yang diwarnai biru yang belum mencantumkan citasi. Sumber yang digunakan adalah situs berikut. Sekarang, kita dapat balik ke halaman Scriber, kemudian pencet pada tombol website. Dan untuk mempermudah, saya akan menempatkan situs web referensi dan situs Scriber secara bersebelahan. Nah, untuk membuat citasi, kita perlu mengcopy URL menggunakan Ctrl+C pada situs yang kita gunakan sebagai sumber referensi. Kemudian, balik ke halaman Scriber dan paste dalam kotak berikut, dan search. Dapat dilihat bahwa Scriber telah menemukan situsnya online, dan saya akan memencet untuk mengkonfirmasi. Dan seperti yang kalian lihat, itu telah secara otomatis menggenerasikan informasi-informasi situs ke dalam kotak informasi. Sekarang kita harus memastikan kesamaan antara informasi-informasi dalam kotak dengan situs aslinya. Oke, kita dapat lihat bahwa judul yang tertera sudah sama. Di sini, Scriber memberikan sebuah saran untuk mengubah kapitalisasi dalam judul yang sesuai dengan standar APA ke-7, yaitu bahwa semua huruf depan dalam judul kecuali kata pertama atau setelah titik 2 menggunakan huruf kecil. Jadi, klik saja pada saran-saran yang diberikan. Kemudian, untuk nama depan penulis, dan hanya perlu dicantumkan dalam inisial saja. Jadi D. Kemudian untuk nama belakang ditulis secara lengkap. Di sini, karena terdapat kata penghubung, jadi nama belakang memiliki dua kata. Namun, jika tidak, hanya satu nama belakang yang dicantum. Dan jika tidak terdapat penulis dalam situs kalian dapat memencet pada tombol unknown ini, atau memasukkan nama organisasi. Untuk tanggal publikasi, dapat dilihat bahwa tanggal yang dimasukkan salah. Oleh sebab itu, kita tinggal mengubahnya sendiri menjadi 29, pada day, kemudian bulan April yaitu 4 pada month, dan 2020 pada year. Kemudian untuk APA edisi ke-7, tidak lagi diperlukan tanggal akses, jadi di-skip saja. Yang terakhir adalah nama dari situs tersebut, yaitu Windows Central. Kemudian klik Site Source, dan Scriber akan secara otomatis menggenerasi referensi tersebut, dan klik saja pada citasi tersebut untuk menyalin. Kemudian, paste pada halaman daftar pustaka. Scriber juga akan secara otomatis memformat citasi tersebut menjadi Times New Roman 12 dengan double spacing dan sebuah hanging indent 1,25 cm sesuai dengan format APA. Nah, dalam contoh esai saya menggunakan sumber jurnal pada kalimat berikut. Dan jurnal yang saya pakai adalah ini. Buka situs Scriber, kemudian pencet pada tombol Jurnal Artikel. Sekarang, yang akan kita lakukan adalah menyalin DOI atau Digital Object Identifier dari jurnal jika tersedia. Kemudian, paste DOI yang sudah di-copy dan pencet Enter. Klik pada drop-down tersebut dan informasi-informasi akan segera tergenerasi. Setelah itu, kita dapat membandingkan informasi yang sudah terisi dengan jurnal asli untuk memastikan kesamaannya.
Setelah semua informasi sudah sama, pencet Cite Source dan citasi akan segera tergenerasi. Klik pada kotak biru berisi citasi untuk mengcopy dan kemudian paste ke dalam daftar pustaka. Dalam contoh esai saya menggunakan sumber buku dalam kalimat ini. Ini buku yang saya pakai. Pada halaman Scriber APA Citation, klik pada tombol Book. Buka buku yang kalian gunakan, kemudian salin nama judul buku tersebut. Balik ke halaman Scriber, dan dapat kalian lihat, kalian bisa mempaste nama judul buku, ISBN, atau IAN yang biasa terdapat pada barcode buku. Untuk contoh di video kali ini, kita akan mempaste nama dari judul buku ke dalam kotak. Kemudian, klik Enter. Pilih drop down yang menurut kalian paling memenuhi informasi mengenai buku kalian. Lagi-lagi terdapat saran untuk kapitalisasi judul. Klik saja pada setiap tombol saran. Kemudian, pastikan bahwa semua informasi sudah terisi dengan benar. Nah, ternyata ada informasi yang tidak tepat. Untuk ini, kita bisa dengan sendiri memasukkan informasi yang benar. Huruf S untuk inisial nama depan, kemudian seluruh nama belakang di bagian last name. Kemudian, buku yang saya gunakan merupakan satu-satunya edisi buku yang ada. Karena itu, tidak diperlukan untuk menulis nomor edisi. Tapi, jika buku kalian adalah edisi pertama, kedua, dan seterusnya dari sekian edisi, silakan tulis saja nomor edisi tersebut. Demikian pula dengan nomor volume. Pastikan penerbit buku dan tahun publikasi sama dengan informasi dalam buku. Kemudian, masukkan DOI jika buku tersedia online, jika ada. Klik pada bagian Cite Source dan citasi buku akan secara otomatis tergenerasi. Klik pada kotak biru berisi citasi untuk mengcopy dan kemudian paste ke dalam daftar pustaka. Terakhir, untuk citasi dalam teks, arahkan kursor ke kotak citasi, kemudian pencet In Text Citation. Kemudian, arahkan kursor ke kutipan dalam teks yang disorot biru yang sesuai dengan bagian penempatan citasi dalam teks dalam karya ilmiah untuk disalin, lalu paste ke dokumen Word. Gitu deh teman-teman tentang tutorial daftar pustaka untuk website, jurnal, dan buku menurut format APA untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan see you in our next video.